Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur, dimanapun kita berada, kita bersyukur Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita, Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Zakaria pasal yang ke-10. Kita melihat bagaimana bagian firman ini menunjukkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada umat pilihannya, dan tidak hanya kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda, tetapi juga kepada kita. Ya, sebab setiap orang yang percaya ini adalah umat pilihan Allah. Tuhan yang memilih kita. Ya, Tuhan yang memilih kita, bahkan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita orang pilihan. Ya, Tuhan yang membenarkan kita. Bahkan Tuhan yang mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat Zakaria pasal 10 ayat 5 berbunyi demikian. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Nah, ini berbicara kepada umat Tuhan ketika mereka menghadapi musuh, menghadapi tantangan pergumulan yang luar biasa, secara khusus bangsa-bangsa lain ketika berperang melawan mereka. Memang Tuhan membuang mereka, ya, mengusir mereka dari tanah perjanjian itu. Ya, tetapi bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Ya, kita tahu itu karena disiplin daripada Tuhan buat umat pilihan itu. Karena mereka melakukan dosa, mereka menjauh daripada Tuhan. Nah, tentang pemulihan yang akan Allah berikan kepada mereka. Mereka akan menang. Mereka seperti pahlawan menginjak-injak musuh, ya. Seakan-akan itu lumpur di jalan. Wow, luar biasa ya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana berat, tetapi kita hadapi seperti kita menginjak lumpur di jalan. Padahal itu persoalan berat. Ya, konteksnya misalnya menghadapi bangsa yang luar biasa, ya, mengendarai kuda dikatakan, ya, akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Jadi ada orang yang mengandalkan kehebatan mereka, kekuatan mereka secara fisik. Ya, katakan musuh ini hebat luar biasa, tetapi kita hadapi, kita menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Nah, persoalan atau tantangan atau musuh kita dalam hidup ini tentu bukan berperang secara fisik, ya. Mungkin ada bangsa-bangsa dengan bangsa lain berperang secara fisik, tapi lebih kepada musuh kita adalah, ya, melawan. Dikatakan firman Tuhan, musuh kita itu kita sedang melawan, ya, penghulu-penghulu di udara, roh-roh kegelapan, ya, sistem dunia ini yang akan bisa menghancurkan hidup kita, ya. Jadi kita bukan melawan darah dan daging. Nah, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan bisa hadapi semuanya. Bersama dengan Tuhan. Jadi dikatakan mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Nah, penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini sangat penting. Nah, Tuhan memang tidak pernah tidak menyertai kita. Tetapi dari sisi kita yang tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, ini yang menjadi persoalan. Ya, orang percaya, baik, saya orang percaya, saya orang Kristen, saudara orang percaya. Kemudian kita berkata, Tuhan menyertai saya. Dan memang itu kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tetapi ada kalanya dalam perjalanan hidup kita, secara ketika menghadapi musuh-musuh kita, kita yang tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya, contohnya adalah ketika kita menghadapi persoalan itu, kita begitu ketakutan yang luar biasa, begitu cemasnya luar biasa. Ya, tidak berani menghadapi. Kenapa? Karena kita tidak menyadari Tuhan menyertai kita. Nah, sekiranya kita menyadari Tuhan menyertai kita, tentu kita akan berseru kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Dan kita akan berani
Karena kita tahu Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan mengasihi kita, Tuhan yang akan menolong kita dalam peperangan itu. Maka dikatakan sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, maka ketika kita menghadapi lawan-lawan kita, menghadapi persoalan-persoalan kita, menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, kita akan kuat menghadapinya. Kita tidak akan mundur, kita tidak akan kecewa, ya. Kita tidak akan menjadi pecundang, tetapi kita akan menjadi pemenang. Mengapa? Karena Tuhan menyertai. Apa arti penyertaan Tuhan? Artinya Tuhan tentu tidak akan tinggal diam. Tuhan akan bergerak, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk persoalan pergumulan itu. Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi lawan. Bahkan dikatakan seperti umat ini, umat pilihan ini terhadap musuh-musuh mereka, ya seperti menginjak lumpur di jalan. Gak ada masalah bagi mereka tentunya. Artinya mereka mampu, padahal musuh-musuh sungguh kuat. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita melupakan ya penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Apapun persoalan pergumulan kita, ya apapun tantangan, sebesar apapun musuh kita, jangan takut. Sebab apa? Tuhan menyertai kita. Ini kita harus paham, kita harus mengerti apa arti penyertaan Tuhan itu. Tuhan ada di depan, di belakang, samping, kiri, kanan. Ya, Dia mengelilingi kita. Dia selalu bersama dengan kita. Tentu Dia tidak tinggal diam dong ketika melihat keadaan kita, keterpurukan kita, ketakberdayaan kita, kelemahan fisik kita. Tuhan tidak akan tinggal diam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-6, Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Ya, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Tuhan tidak pernah menolak umat ini. Ya, mendisiplin, ya. Maka dikatakan, ya aku akan membawa mereka kembali. Apa arti aku akan membawa mereka kembali? Karena memang sudah sempat disebarkan ke bangsa-bangsa. Ya, artinya dibuang ke bangsa lain, ke Babel. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah menolak umatnya. Bisa saja oleh karena perbuatan kita ya yang tidak memuliakan Tuhan, kita melakukan hal yang jahat, kemudian Tuhan disiplin kita. Nah, waktu Tuhan mendisiplin kita, tidak berarti Tuhan menolak kita itu. Jadi justru Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Dia menyesah kita, karena Dia mengasihi kita, supaya kita jangan terus berada di dalam kesesatan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat Tuhan berkata, aku akan membuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi, menyayangi umatnya, menyayangi umat pilihannya. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa lain pun dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan mau menyelamatkan mereka. Dan bersyukur saudara dan saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan sebagai orang pilihan Tuhan, kita disayang oleh Tuhan. Amin. Kita disayang oleh Tuhan. Ya, tidak ditolaknya kita. Ya, arti disayang apa ya? Dipelihara, dijaga, ya, diperhatikan, ya. Disayang, sama seperti seorang ayah menyayangi anaknya, atau seorang ibu yang menyayangi anaknya. Ketika anak itu masih kecil, apakah anak itu ditelantarkan? Apakah anak itu disuruh ambil makan sendiri? Apakah anak itu disuruh kerja berat? Tidak. Ya, justru orang tua ya menyuapi anak itu. Ketika anak itu mulai baru belajar berjalan, diperhatikan, dituntun. Memang waktu belajar berjalan sesekali dilepaskan oleh orang tua itu. Dan kemudian anak itu jatuh. Apa dibiarin? Jatuh ya.
Tidak, diangkat lagi. Tetapi ada kalanya setelah mulai bertumbuh, ketika dia jatuh, orang tua lepas. Bukan ditolak loh, sedang dilatih supaya anak itu berdiri. Dengan kekuatan yang ada pada anak itu, akhirnya anak itu berdiri. Nah, orang tua mengasihi. Ketika terjatuh, ya ada waktunya orang tua langsung segera mengambil. Tapi ada waktunya tidak. Tentu waktu terjatuh dan tidak diambil oleh orang tua, karena orang tua tahu itu kejatuhannya itu tidak mencelakakan, itu hanya sedang melatih dia supaya dia kuat. Tapi kalau dia jatuh dan ada dalam wilayah yang berbahaya yang bisa mencelakakan anak itu, maka orang tua itu tidak berdiam, dia akan segera bergerak untuk menyelamatkan anak itu. Sebagaimana orang tua mengasihi anak, ya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara. Apa yang sedang Bapak Ibu hadapi sekarang mungkin sedang terjatuh. Tapi kalau saudara merasa ya terjatuh, bukan berarti jatuh dalam dosa ya, terjatuh dalam pengertian sedang terpuruk keadaannya, ekonominya susah, kesehatan susah, ya, ada sakit penyakit, sepertinya pekerjaan ini sulit sekali, ya banyak sekali persoalan dan Tuhan belum jawab, Tuhan belum angkat kita. Kemungkinan besar Tuhan sedang membiarkan, tapi bukan menolak, membiarkan supaya kita dilatih oleh persoalan pergumulan itu untuk menjadi kuat. Amin. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita lagi bermasalah, wah kita kuat sehat, karena akan dilatih oleh masalah itu. Tapi ada kalanya ketika persoalan pergumulan itu hendak menghancurkan kita, ya ini sangat berbahaya. Percayalah, tindakan Tuhan untuk menolong kita tidak terlambat. Amin. Tidak terlambat. Jadi Tuhan mengetahui batas-batas kemampuan kita. Ya, Tuhan menyayangi kita. Jadi tidak akan dibiarkan. Jadi kalau hari ini sepertinya kita dibiarkan Tuhan, jangan bilang Tuhan tidak sayang aku. Kenapa Tuhan biarkan aku begini? Ya, tetapi kita harus mengikuti proses. Ya, harus mengikuti proses. Ya, kemarin saya ke rumah sakit, ya kontrol USG karena ada 3 bulan sebelumnya ada batu dalam ginjal. Nah, dulu pernah ada besar, kemudian mujizat terjadi keluar ya. Saya katakan itu mujizat, perbuatan Tuhan ajaib itu. Kemudian harus kontrol, sudah 1 tahun. Kemudian ada lagi, muncul lagi dia. Terus dokter kasih obat. Ya kita makan obat. Rasanya sih aduh kok kena lagi, ini gimana ini? Aduh apa salahnya ya? Aduh Tuhan ya gitu ya. Mulai kalau dengar kita ada sakit penyakit kan jujur aja, itu berpengaruh kepada pikiran, saraf-saraf kita. Kemudian daya tahan tubuh kita semakin lemah. Tapi kalau kita hadapi dengan sukacita, wah nggak apa-apa, Tuhan memberkati. Tuhan, kalau hari-hari sebelumnya terjadi mujizat, ini pun akan terjadi mujizat. Nah kemudian dokter kasih obat terus ini, udah 3 bulan ya. Nah dokter bilang setelah 3 bulan kita akan cek lagi USG. Nah kemarin di USG, wah terus dicek sama dokter, wah puji Tuhan, sudah bersih. Ya sudah bersih. Dan juga prostat ya, gejala prostat sebelumnya ada, tetapi sudah normal. Dokter bilang sudah normal, ukurannya sekian. Wah puji Tuhan, sangat berbahagia, sangat senang. Tetapi sebelum itu kan masih was-was gitu. Jadi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ya Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Kita disayang oleh Tuhan. Mungkin kita punya pengalaman waktu masih kecil, ketika orang tua mendisiplin kita, karena kenakalan kita lah ya, nakalnya anak kecil ya. Kemudian Tuhan disiplin kita, orang tua mendisiplin kita. Nah biasanya bilang, oh papa jahat, mama jahat. Nah saya pernah mengatakan hal itu. Ya memang ada sapu lidi, kaki rusak sakit sekali itu.
papa jahat, mama jahat. Kemudian kita lari, lompat, melarikan diri. Ya, karena kita bilang papa jahat, mama jahat. Sebenarnya papa dan mama tidak jahat. Dia hanya memberi pelajaran. Dia menyayangi kita. Ya, setelah belajar, kemudian semakin dewasa, kemudian saya semakin memahami. Oh, papa mama saya dulu waktu memukul saya karena dia mengasihi saya. Coba kalau dibiarkan, entah apa jadinya. Ya seperti itu. Jadi Tuhan menyayangi kita. Tuhan menyayangi saudara, apapun keadaan yang kita sedang hadapi. Dia bersama dengan kita. Ingat tadi, dia bersama dengan kita, dia menyertai kita. Yang kedua, dia sayang. Dia tidak akan tolak kita. Dia tidak akan membuang kita. Dia tidak akan mencampakkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Ya, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Di ayat ini berkata, sebab akulah Tuhan Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Aku akan menjawab mereka. Jadi ada tantangan, ada pergumulan yang dihadapi oleh umat ketika mereka menghadapi persoalan itu, beban berat itu, tantangan itu, musuh itu. Mereka teriak kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mengadu kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Aku akan menjawab mereka. Jadi saudara dan saya dalam menghadapi persoalan, menghadapi musuh-musuh tadi, ketika kita berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Allah, memohon pertolongan daripada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Amin. Coba lihat kiri kanan, kalau ada di ruang Zoom ada berdua atau bertiga, katakan Tuhan mendengar doamu. Amin. Tuhan mendengar doa. Jadi doa-doa kita tidak sia-sia Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 7, Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Tuhan akan membuat kita bersorak-sorak. Amin. Yakin hal itu. Tuhan, Engkau akan membuat aku bersorak-sorak. Engkau akan membuat aku bergembira. Bahkan orang lain akan melihat, dengan melihat keadaanku, di mana aku ditolong oleh Tuhan, di mana aku mengalami mujizat daripada Tuhan, di mana aku mampu menghadapi persoalan itu. Orang lain akan melihat aku, dan akhirnya orang lain pun bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya seperti ini, ketika saya melihat seorang sahabat yang sedang bergumul, dan saya berdoa juga supaya Tuhan menolong dia. Dia berdoa supaya Tuhan menolong dia. Kemudian doa kami, doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Dan ketika sahabat itu mengalami kesembuhan dari sakitnya, ketika sahabat itu mengalami jalan keluar dari persoalannya yang luar biasa, ketika dia dibebaskan dari persoalannya, dia tentu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi tidak hanya dia, saya yang melihat pekerjaan Tuhan di dalam dirinya, saya pun bersuka cita. Saya katakan, puji Tuhan. Bahagia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang membuat kita bersuka cita, lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Nah, kita bersuka cita. Nah, orang yang melihat kita pun bersuka cita. Bahkan dikatakan generasi yang berikutnya. Nah, kalau dikatakan sini anak mereka, ya, anak mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang tua, nah, hubungan karib kita dengan Allah itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Nah, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, ya, akan disaksikan oleh anak-anak kita. Nah, mujizat demi mujizat yang terjadi dalam hidup kita akan disaksikan oleh anak-anak kita. Nah, ketika kita bersuka cita oleh perbuatan Tuhan yang ajaib, anak-anak kita pun bersuka cita. Ini kita harus pastikan. Jangan sampai ada anak-anak kita yang kecewa kepada kita karena kita mengikut Tuhan. Kalau ngikut Tuhan kayak gitu aja sih, apa nggak? Lebih baik cari Tuhan yang lain. Jangan, karena ada juga anak-anak ya mau mencoba mencari ya Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain, karena dia tidak bisa melihat
ya karya Allah di dalam kehidupan orang tuanya. Nah, ini jadi persoalan. Jadi kita pastikan sebagai orang tua, ya untuk anak-anak kita, mereka melihat ya perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Jadi kita ajarkan, misalnya ya kita ya mendapatkan berkat lah karena memang kita bekerja. Tapi kita tidak katakan ini saya bekerja, tidak. Tapi ini berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan. Memang ada pengajaran yang selalu salah sebenarnya ya. Nah, ketika anak-anak ditanya, papa mana mama, kerja, cari duit, cari uang. Nah, kemudian setelah ada uang, ini karena pekerjaan papa, ini karena pekerjaan mama. Tidak ada sedikit pun dicantolkan tentang Tuhan memberkati melalui pekerjaan. Sehingga anak-anak tidak pernah mendengar nama Tuhan di dalam kehidupan orang tuanya. Dan jadi kita ubah, jangan seperti itu. Ya, sedang bekerja dan ketika ada berkat, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberkati papa dari pekerjaan papa, memberkati mama dari pekerjaan mama. Dan kita bisa beli ini, beli itu, ya bisa menikmati ini dan itu karena Tuhan. Akhirnya anak kita berkata, puji Tuhan, Tuhan baik. Dia memberkati papa, mama, dia memberkati keluarga kami. Nah, bersukacita, bersorak-sorak karena Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita alami, ya, berkat-berkat yang kita nikmati, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, jangan kita lupa. Ya, itu karena Tuhan. Jadi kita mau bersorak-sorak karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Untuk itu dalam hidup ini, apapun yang menjadi beban pergumulan kita, situasi apapun, mari kita pandang kepada Tuhan dan kita tetap berkata, Tuhan baik dalam hidupku. Ya, kenapa? Dia baik. Kita katakan dia baik dalam hidup kita karena dia menyertai kita. Ya, dia selalu bersama dengan kita. Mengapa kita katakan Tuhan baik dalam hidupku padahal persoalan pergumulan aku hadapi? Karena dia menyayangi kita. Dia sayang, termasuk ketika kita dalam pergumulan itu. Jangan katakan Tuhan tidak sayang kepada aku, kenapa aku mengalami pergumulan ini, mengapa aku mengalami kesusahan ini, kok tragedinya kok seperti ini. Tuhan menyayangi kita. Dan yang ketiga, Tuhan yang membuat kita bersukacita. Jadi bersukacita dalam hidup ini sangat penting. Oleh perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, kita akan berkata, puji Tuhan. Orang yang melihat kita pun akan berkata, puji Tuhan. Anak-anak kita pun akan berkata, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita datang kepada Tuhan, membawa segala beban pergumulan kita. Kita naikkan doa permohonan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Percayalah, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita.